Teman-teman, banyak banget yang penasaran dari kalian. Bun, emang boleh makan es krim setiap hari? Bunda saat ini udah boleh makan es krim banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait es krim ya. Dan buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung GERD anxiety, tetap semangat ya. Camkan di pikiran kalian, semua itu hanya sementara dan pasti bisa sembuh ya. Tetap terapkan 3P, pola pikir, pola makan, pola hidup sehat, dan juga pola tidurnya ya. Kemudian juga jangan lupa terapkan olahraga ringan secara teratur. Oke, langsung aja. Di sini aku nggak mau panjang lebar. Aku bakal jawab pertanyaan dari beberapa orang. Jadi aku tuh sering banget ya buat video short ya terkait makan es krim. Aku sering makan mixu ya, dan juga aku sering makan es krim yang lain. Teman-teman, jadi untuk pejuang asam lambung GERD itu bukannya nggak boleh makan es krim ya. Jadi ada beberapa orang yang cocok sama es krim dan juga ada yang nggak cocok. Nah, aku sendiri nih sebenarnya aku tuh menghindari es-esan termasuk es krim. Tapi karena aku kan udah membaik ya, udah sembuh, jadi boleh dong aku makan es krim. Tapi tentunya jangan berlebihan. Jadi kalau misalnya kalian nih mau nyobain es krim, boleh cobain dulu sedikit ya teman-teman. Tapi carilah es krim yang kandungan susunya itu sedikit. Jadi pada saat itu dokter aku pernah nanya, dok boleh nggak sih kalau aku konsumsi es krim atau makan es krim? Ya boleh, tapi jangan yang ada susunya ya. Waduh, emang ada ya, jadi itu harus buat sendiri sih. Tapi kalau misalnya kalian mau jajan es krim di luar, boleh-boleh aja ya. Tapi cari es krim yang susunya sedikit ya, mungkin rasa yang lain ya. Pokoknya yang kandungan susunya itu sedikit aja gitu. Jadi teman-teman, aku itu konsumsi es krim bukan setiap hari. Biasanya nih kalau misalnya aku lagi ke biksu, biasanya kan aku bawa anak, suami, bawa ponakan, bawa saudara gitu ya. Ada beberapa orang, jadi aku itu pesan banyak. Misalnya pesan 5 atau pesan 6. Kemudian kan kita makan itu bareng-bareng ya teman-teman. Kadang es krim yang aku pesan tadi ya, karena kan saudara ya, ponakan, anak, suami, aku kadang nyobain ya 1 sampai 2 suap, aku buatin video teman-teman ya. Jadi 1 cup itu ya yang gede itu nggak habis, dan bahkan aku nggak pesan untuk diri aku sendiri. Aku tuh hanya senangnya lihat mereka makan. Jadi jangan beranggapan, jangan berpikiran, ih bunda makan es krim setiap hari, enggak ya. Jadi kadang aku kalau sekali ke mixu nih, atau sekali ajak anak atau saudara-saudara ke mixu, itu aku kadang buat 1 sampai 5 video, bahkan lebih seperti itu ya. Karena setiap menu yang aku pesan itu biasanya aku videoin seperti itu ya. Kemudian aku upload lah di sosial media aku yang lain juga. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau cobain es krim, boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan. Dan kalau misalnya kalian sudah cobain es krim dan ternyata nggak cocok, berarti harus dihindari. Tapi kemarin itu pada saat nanya dokter, nggak ada masalah kok ya, kita pejuang asam lambung makan es krim, tapi kandungan susunya yang rendah atau sedikit. Dan juga ada beberapa orang yang nggak cocok sama es ya. Kalau kita itu kan pejuang asam lambung ya, kalau bisa menghindari yang es-esan dulu. Aku nih sendiri menghindari es-esan pada saat itu aku berjuang. Jadi kalau misalnya aku makan yang adem-adem atau yang dingin-dingin ya, kayak misalnya aku buat jus ya, aku tuh dulu seringnya buat jus melon. Nah jadi aku buat jus dulu ya, aku blender dulu misalnya buah-buahannya sama susu kedelai. Kemudian untuk esnya itu nggak aku kasih es batu atau es serut, enggak. Jadi aku masukkan dulu ke dalam kulkas sekitar 15 sampai 20 menit, itu kan udah adem ya, atau setengah jaman lah ya. Kemudian dikeluarin dari kulkas baru diminum, itu kan masih berasa adem. Biasanya aku seperti itu, jadi nggak aku kasih es batu atau es serut, enggak gitu ya.
Tapi kalau misalnya es krim, ternyata kata dokter aku boleh-boleh aja. Yang penting jangan berlebihan dan jangan mengandung susunya yang tinggi ya. Atau kandungan susunya itu kan bisa berasa banget ya. Itu kalau bisa dikurangi dulu. Lebih amannya sih membuat sendiri di rumah ya. Cuman aku belum pernah sih buat sendiri di rumah. Biasanya tuh aku hanya beli. Dan aku konsumsinya juga nggak berlebihan. Jadi alhamdulillahnya saat ini aku sudah membaik ya, sudah bisa makan apa aja, aktivitas aku juga sudah normal ya, tapi aku tetap menjaga pola makan, menerapkan 3P. Jadi asam lambung GERD NSAID itu mengajarkan kita untuk disiplin dalam segala hal ya. Disiplin makannya ya, disiplin tidurnya, disiplin olahraganya. Jadi kita tuh harus membuat jadwal. Nanti insya Allah next video aku bakal buatin. Mungkin nanti aku catat di kertas aja. Jadi nantikan aja video aku. Jam-jam makan aku misalnya jam 7 aku makan ini, jam 9 aku makan ini. Nanti aku bakal catat di kertas. Karena sudah banyak banget yang nanyain ya. Padahal sebelumnya itu aku udah pernah buat video pola makan dan jam makan aku. Tapi gak aku catat di kertas ya teman-teman. Jadi nanti aku mungkin bakal catatin. Misalnya jam begini aku bangun tidur, pada saat bangun tidur aku minum air hangat segini, nanti aku buatin videonya. Jadi untuk asam lambung GERD itu sebenarnya nggak bahaya ya, yang penting kita mau disiplin, mau mematuhi pantangannya ya. Jadi hindari dulu kalau misalnya kita nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan cabai ya, nggak boleh minum soda, nggak boleh konsumsi kafein ya, dihindari dulu. Jangan mentang-mentang udah enakan nih 3 hari ini udah membaik ya, nggak kambuh-kambuh lagi, aku mau nyobain cabai, aku mau makan sambal. Biasanya itu yang menyebabkan kita lama ya, proses penyembuhannya lama, proses pemulihannya, karena seringkali mencoba menu-menu yang tantangannya itu. Jadi karena memang udah enakan beberapa hari langsung minum soda lagi, kafein lagi, ternyata itu adalah menjadi penyebab kambuh-kambuhannya dan yang menyebabkan kita sulit sembuh. Jadi kita meskipun udah sembuh, meskipun udah membaik, terapkan 3P-nya ya, terapkan olahraganya dan makannya jangan berlebihan. Jadi kita tuh juga diajarkan untuk makan sesuai porsinya ya. Jangan mentang-mentang enak banget nih, ada ayam misalnya, ada daging, ada ikan, biasanya nambah sampai berkali-kali ya. Aku juga dulu seperti itu. Tapi setelah aku sembuh dari GERD, dari asam lambung, aku semuanya jadi disiplin ya. Terutama dari jam makan aku jaga sampai yang saat ini, menu-menunya, dan juga aku tetap menjaga pola tidur aku ya. Kalau lagi libur ya, aku menyempatkan untuk tidur siang meskipun 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi seperti itu ya, aku juga pengen kalian ya, terutama yang sering nonton video-video aku dan saat ini yang masih berjuang, semoga kalian lekas sembuh juga, bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala, tapi tetap terapkan 3P-nya ya. Oke, segitu dulu ya share aku kali ini. Gak mau panjang lebar. Untuk es krim boleh kalau misalnya kalian mau nyobain tapi yang susunya rendah ya. Dan juga kalau misalnya nggak cocok, dihindari dulu, karena semua menu-menu makanan itu sebenarnya cocok-cocokan ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian ya share aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.